Saudara mutiara iman yang berbahagia, yang masih setia bersama kita. Selanjutnya kita sampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Arafah maupun pada hari Tarwiyah. Yang pertama adalah pada hari Tarwiyah, peristiwa yang terjadi di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah rumah, Binaul Bait, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini menanyakan terkait dengan upahnya, karena setiap pekerjaan itu pasti ada upahnya. Kemudian upah dari membangun rumah ini bagi saya apa ya Allah, gitu. Kemudian Allah menjawabnya, upahnya adalah ketika kamu tawaf di sini, kemudian pada tawaf pertamalah kamu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian Nabi Adam memohon kembali, tambahkanlah. Kemudian Allah menambahkan ketika turunanmu atau keturunanmu ini juga melakukan tawaf yang sama yang seperti kamu lakukan. Selanjutnya Nabi Adam memohon kembali pada Allah, tambahkanlah. Kemudian Allah menjawab, ketika para keturunanmu ini tawaf di sini dan mohon ampunan di sini. Nah, di sini itu artinya di Ka'bah itu. Peristiwa lain adalah terkait dengan pada malam hari Tarwiyah itu Nabi Ibrahim ini mimpi seakan-akan menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Setelah mimpi itu Nabi Ibrahim bingung dan berpikir apakah ini dari Allah atau dari setan. Peristiwa lain diantaranya adalah terkait dengan terkait dengan hal-hal yang lain yang tentunya adalah berhubungan dengan hari-hari di Tarwiyah. Selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi pada hari Arafah. Ini diantaranya adalah dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sejak diturunkan ke bumi dari surga ke bumi, bertahun-tahun tidak bertemu. Kemudian pada hari Arafah itu ditemukan, maka dinamakan dengan Arafah. Kemudian juga terkait dengan kebenaran mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya, ini juga bagian daripada peristiwa yang terjadi pada hari Arafah. Termasuk juga terkait dengan peristiwa di mana Nabi Ibrahim ini juga diajarkan tentang tata cara beribadah haji. Ya, kemudian Nabi ditanya apakah kamu tahu, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ya saya tahu. Kemudian juga terkait dengan peristiwa di mana pada hari Arafah itu para jamaah haji ini mendapatkan kabar dari Allah sekaligus mahfirah dari Allah atas ibadah haji yang dilakukannya tersebut. Nah, dari berbagai peristiwa yang ada pada hari Tarwiyah dan hari Arafah, ya saudara-saudara mutiara iman, semoga kita bisa meneladani dari peristiwa tersebut, dan tentunya jangan lupa ya kita juga puasa pada hari Tarwiyah dan juga puasa pada hari Arafah. Selanjutnya adalah terkait dengan ya hikmah atau keutamaan daripada puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah, bahwa orang yang mau melakukan puasa Tarwiyah dan juga mau melakukan puasa Arafah ini besar sekali hikmahnya, termasuk adalah adanya firman Allah yang berbunyi wasyaf'i wal watr, nah, demi yang genap dan juga yang ganjil. Ini juga menunjukkan bahwa
yang genap dan ganjil ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ibnu Abbas mengatakan Asy-Syafi'i yaumat tarwiyah wa arafah wal watri an-nahr, bahwa Asy-Syafi'i yang genap ini adalah maksudnya puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah dan juga puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan dari orang yang mau berpuasa tarwiyah adalah diantaranya ya, dia akan terang kuburnya, kemudian dia akan dikabulkan segala hajat-hajatnya, ya saudara yang beriman, kemudian juga akan mendapatkan ya pahala yang begitu banyak, yang tentunya orang-orang yang ibadah haji pun ya tidak begitu beda, ya tidak beda ketika orang beribadah haji kemudian dia juga mau mengamalkan daripada puasa tarwiyah ataupun puasa Arafah. Ya, meskipun perlu dipahami bahwa terkait dengan masalah Rasulullah SAW ini semasa hidup hanya sekali melakukan ibadah haji. Ya, makanya hajinya adalah haji wada. Nah, ketika Rasulullah di haji wada itu adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada Arafah itu Nabi khutbah di depan ya ribuan umat muslim, yang diantaranya adalah membahas terkait dengan masalah riba, kemudian masalah ibadah dan berbagai hal yang lainnya. Kemudian terkait dengan poin penting yang harus dipahami bahwa hikmah adanya puasa tarwiyah dan juga puasa Arafah adalah ya saudara-saudara mutar iman tentunya adalah mengingat atau meneladani terkait apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan setidaknya ini menjadi salah satu media bagi kita semua yang belum bisa berangkat ibadah haji, tidaknya dengan kita melakukan puasa tarwiyah dan juga puasa Arafah, kita juga bisa segera untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Dari sinilah pentingnya kenapa puasa tarwiyah ataupun puasa Arafah ini perlu dilaksanakan. Mengingat tadi di awal sudah kita sampaikan terkait dengan sejarah daripada dinamakan puasa tarwiyah dan juga puasa Arafah, kemudian juga adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari tarwiyah maupun hari Arafah. Ini adalah salah satu bentuk bahwa yang kita lakukan selama ini atau ajaran Islam yang kita lakukan selama ini ada sanad atau ada runutan terkait dengan sanad daripada amalan atau ajaran yang kita lakukan selama ini. Jadi bukan berarti kita melakukan amalan tanpa ada sebuah runtutannya, tapi ini ada runtutannya. Makanya perlu dipahami bahwa kita yang belum bisa berangkat ibadah haji, ya setidaknya kita memohon atau ya bahasanya itu adalah kita yang nitip doa bagi keluarga kita, tetangga kita atau saudara-saudara kita yang bisa berangkat haji, ya kita mohon didoakan semoga kita dalam waktu dekat ya bisa melaksanakan ibadah haji seperti hanya mereka yang sekarang melaksanakan ibadah haji.